Yang terhormat Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Bapak Eko S.A. Cahyanto, Ketua Komisi 6 DPR RI Bapak Faisal Riza, Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Rosan Perkasa Roslani, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Bapak Naufal, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Ibu Deni P. Purbasari, para bupati dan wali kota atau yang mewakili, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian, para pimpinan dan pengurus asosiasi serta mitra industri, Kepala Balai Diklat Industri di seluruh Indonesia, pimpinan sekolah menengah, politeknik, dan akademi komunitas Kementerian Perindustrian di seluruh Indonesia, para tamu undangan, instruktur, dan peserta diklat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Kick Off pembukaan Diklat 3-in-1 tanggal 12 Januari 2021 dengan tema Skills for the Future. Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap atau peta jalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri, hingga unsur akademisi. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan strategis dan program pembangunan SDM industri, maka Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan industri dituntut untuk menghasilkan SDM industri yang berkompeten dan berdaya saing global. Sebagaimana tema acara kita kali ini yaitu Skills for the Future. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua untuk menyambut SDM industri yang unggul menyongsong era industri 4.0. Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya acara ini juga disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom, YouTube live streaming, dan Instagram live pada kanal Kementerian Perindustrian RI. Ibu Bapak yang kami hormati serta rekan-rekan sobat industri yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini serta program yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar di awal tahun ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fajri. Untuk itu kepada yang kami hormati, Bapak Muhammad Fajri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh kerendahan hati, agar kegiatan kita ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, silahkan mengaminkan doa kami. Dan bagi Bapak Ibu selain Muslim, kami persilahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua
dalam lindungan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara kick-off pembukaan Diklat 3-in-1 pada 7 Balai Diklat Industri Kementerian Perindustrian. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan upaya kami ini dalam membangun SDM industri yang kompeten dan berdaya saing. Jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Mu'min, saat ini seluruh dunia termasuk bangsa dan negara Indonesia sedang menghadapi wabah COVID-19. Berikanlah kami semua keselamatan dari pandemi ini dan kemampuan untuk mengatasinya. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fajri, Ibu, Bapak yang kami hormati, serta Sobat Industri yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Eko S.A. Cahyanto, kami persilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Faisal Riza. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Rosan Perkasa Roslani. Yang kami hormati para gubernur atau yang mewakili. Yang kami hormati pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian, Bapak Sekretaris Jenderal, Ibu dan Bapak Direktur Jenderal, Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Kepala Badan, staf ahli dan staf khusus. Yang kami hormati yang mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Sekretariat Kabinet. Yang kami hormati Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Ibu Deni Purbasari dan jajaran. Yang kami hormati Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kami hormati Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati para bupati dan wali kota atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 dan kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Yang kami hormati para pimpinan dan pengurus asosiasi dan mitra industri. Yang kami hormati para kepala balai diklat industri. Yang kami hormati para tamu undangan, instruktur dan peserta diklat, serta yang kami hormati rekan-rekan media yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara
kick-off pelatihan 3-in-1 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dan dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri di Medan, Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan laporan secara lengkap pelaksanaan kegiatan kick-off pelatihan 3-in-1 ini, perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, baik yang hadir dalam acara ini dari unit kerja pusat maupun yang berasal dari satuan kerja daerah di Balai Diklat Industri, Politeknik maupun SMK mengenakan pakaian adat yang menunjukkan keberagaman adat istiadat dan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti pakaian yang saya kenakan kali ini adalah pakaian adat Melayu yang dibuat oleh usaha Sulaman Bundo Sayo dari kota Pariaman yang merupakan salah satu alumni Diklat 3-in-1 di Balai Diklat Industri Padang. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan hari ini. Pelatihan 3-in-1 atau pelatihan sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja diselenggarakan atas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah pertama, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja calon tenaga kerja yang akan bekerja di industri maupun memulai wirausaha baru. Dan kedua, menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing. Ketiga, untuk menanggulangi dan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Jumlah tenaga kerja yang akan dilatih pada tahun 2021 sebanyak 86.500 orang yang tersebar di 7 Balai Diklat Industri di lingkungan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Pelaksanaan kick-off pelatihan 3-in-1 yang dilaksanakan pada bulan Januari di hari ini sangat spesial karena dilakukan secara serentak oleh 7 Balai Diklat Industri sebagai penanda awal dimulainya pelaksanaan pelatihan 3-in-1 untuk tahun 2021. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan pelatihan 3-in-1 pada tahun ini masih dihadapkan pada situasi wabah COVID-19 di tengah-tengah kita. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita tetap produktif menjalankan aktivitas namun dengan memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Perusahaan industri yang menjadi lokasi pelatihan dipastikan telah memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang izin operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan, baik pada saat pelatihan maupun di luar pelatihan, kegiatan pelatihan juga dipantau secara terus-menerus hingga berakhirnya masa pelatihan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 dan arahan Bapak Menteri Perindustrian untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap operasionalisasi kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian, kami telah menetapkan pedoman pelaksanaan pelatihan 3-in-1 dalam masa pandemi COVID-19. Sesuai dengan pedoman tersebut, dalam pelaksanaan pelatihan 3-in-1 kali ini, kami melakukan rapid atau swab test bagi seluruh peserta, instruktur, dan panitia pada awal sebelum dimulainya kegiatan pelatihan. Kemudian melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat pelatihan. Kemudian menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan air mengalir dan hand sanitizer. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di lokasi tempat pelatihan. Kemudian membatasi jumlah peserta pelatihan dalam satu ruangan paling banyak 50% dari kapasitas. Kami juga membatasi peserta di setiap angkatan paling banyak 50% dari kegiatan yang dilaksanakan secara normal. Kemudian instruktur dan peserta wajib memakai masker dan face shield selama kegiatan pelatihan. Instruktur dan peserta wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan selama proses pelatihan berlangsung maupun saat istirahat. Apabila selama mengikuti pelatihan mengalami gangguan kesehatan, instruktur atau peserta tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri pada layanan kesehatan.
Instruktur wajib melaporkan keadaan peserta kepada perusahaan dan panitia secara rutin, serta segala hal yang berkaitan dengan proses kegiatan pelatihan. Instruktur dan peserta juga harus melaksanakan pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, serta saling menjaga dan saling mengingatkan untuk patuh terhadap protokol demi kesehatan bersama. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan pelatihan 3-in-1 pada periode bulan Januari 2021 ini diikuti oleh 6.103 orang peserta untuk 137 angkatan, mencakup 14 provinsi dan 52 kabupaten kota. Kegiatan ini melibatkan 548 orang instruktur, 101 industri, dan 20 dinas kabupaten kota. Adapun pelatihan 3-in-1 secara rinci adalah sebagai berikut. Di Balai Diklat Industri Medan diikuti oleh 900 orang dengan 18 angkatan. Yang pertama adalah operator mesin dan peralatan produksi pabrik kelapa sawit 200 orang. Kedua, operator produksi olahan makanan dan keamanan pangan 700 orang. Di Balai Diklat Industri Padang diikuti oleh 1.190 orang dengan 29 angkatan. Yang pertama, operator junior custom made wanita 70 orang. Kedua, pembuatan tenun datar dan alat tenun ATBM 40 orang. Ketiga, pembuatan hiasan busana dan alat jahit tangan 780 orang. Dan keempat, batik tulis 300 orang. Di Balai Diklat Industri Jakarta diikuti oleh 825 orang untuk 18 angkatan yang terdiri dari operator mesin industri garmen 800 orang dan quality control garmen 100 orang. Di Balai Diklat Industri Yogyakarta diikuti oleh 1.570 orang terdiri dari yang pertama operator jahit upper alas kaki 1.150 orang, yang kedua operator jahit karung jumbo plastik 80 orang, yang ketiga upskilling jahit karung jumbo plastik 160 orang, yang keempat operator assembling alas kaki 100 orang, yang kelima desain furniture 40 orang, yang keenam finishing furniture 40 orang. Di Balai Diklat Industri Surabaya diikuti 750 orang peserta untuk 16 angkatan terdiri dari yang pertama operator mesin industri garmen 600 orang, yang kedua operator tekstil 100 orang, dan ketiga supervisor garmen 50 orang. Di Balai Diklat Industri Denpasar diikuti oleh 168 orang peserta untuk 7 angkatan. Yang pertama pembuatan aset animasi 3 dimensi 48 orang, yang kedua pembuatan layout animasi 3 dimensi 48 orang, yang ketiga pembuatan film animasi untuk level editor 24 orang, yang keempat pembuatan gerak animasi 3 dimensi 48 orang. Di Balai Diklat Industri Makassar diikuti oleh 700 orang peserta untuk 16 angkatan terdiri dari yang pertama desain kemasan untuk 125 orang, yang kedua aneka olahan rumput laut 225 orang, yang ketiga aneka olahan ikan 225 orang, dan yang keempat aneka olahan coklat 125 orang. Selain pelatihan, peserta juga akan mendapatkan fasilitas berupa perlengkapan alat tulis, bahan praktek, modul pembelajaran, konsumsi, seragam pelatihan, dan uang saku. Pada akhir masa pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi, dan peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan pelatihan 3-in-1 ini. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Menteri Perindustrian untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kick-off pelatihan 3-in-1 tahun 2021 yang pelaksanaannya dilakukan secara nasional serentak oleh 7 Balai Diklat Industri pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Eko S.A. Cahyanto,
Ibu, Bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara. Berikutnya, marilah kita simak bersama video penyelenggaraan Diklat 3-in-1 Kementerian Perindustrian oleh industri terkait program pembangunan SDM industri yang turut menghasilkan SDM industri yang berkompeten dan berdaya saing global berikut ini. Peran sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional tidak dapat dipungkiri. Tak hanya sebagai penyumbang terbesar bagi struktur produk domestik bruto, sektor industri juga memberikan kontribusi signifikan melalui pajak, perolehan devisa, serta penyerapan tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang telah menerpa seluruh dunia hampir setahun terakhir membuat kita harus bergerak bersama memulihkan kondisi perekonomian, kesehatan, dan sosial masyarakat. Guna menjaga kinerja sektor industri, Kementerian Perindustrian telah berkomitmen memberikan dukungan agar sektor industri dapat bergeliat kembali sekaligus agar para tenaga kerja tidak semakin banyak yang dirumahkan. BPSDMI Kementerian Perindustrian melalui 7 balai diklat industri menyelenggarakan pelatihan vokasi industri meliputi pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling yang dikemas dalam konsep 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi peserta sesuai dengan perkembangan teknologi serta agar peserta lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Dengan demikian akan tercipta generasi-generasi kompeten yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan Diklat 3-in-1 di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan mengacu pada protokol kesehatan yang dianjurkan seperti cek kesehatan, pengukuran suhu tubuh, memakai masker, face shield dan alat pelindung diri, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Diklat 3-in-1 juga diarahkan bagi penciptaan wirausaha baru melalui kerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu solusi efektif di masa pandemi untuk menggiatkan kembali sektor perekonomian masyarakat. Penyelenggaraan Diklat 3-in-1 ini merupakan wujud kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyelenggaraan Diklat 3-in-1. Terima kasih. Ibu, Bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan sobat industri sekalian. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Komisi 6 DPR RI. Untuk itu, mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Faisal Riza, kami persilahkan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, para menteri jajaran Kabinet Indonesia Kerja atau yang mewakili, para pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, Eselon 1, dan seluruh jajaran, para kepala daerah yang bergabung, Ketua Kadin, sahabat saya Pak Rosan Ruslani, seluruh para peserta Diklat 3-in-1
Kementerian Perindustrian yang pada kesempatan ini mengambil tema Skills for the Future. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk melaksanakan kick off Diklat 3-in-1 dari BPSDMI yang dipimpin oleh Bapak Eko Cahyanto. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses di 7 kota dengan peserta 6.103. Tentu ini satu kegiatan yang besar, sehingga di masa pandemi ini kita berharap pelaksanaan kegiatan ini dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang mumpuni, tenaga kerja yang siap untuk berkompetisi di dunia kerja. Salawat dan salam mari kita bacakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terus terang saya bergembira mendengar dan bergabung dalam kegiatan Diklat 3-in-1 ini, karena kita tahu bahwa pemerintah sedang menggalakkan, mengupayakan, dan terus-menerus menawarkan kepada seluruh dunia kesempatan untuk menjadikan negara kita sebagai negara industri yang mumpuni. Oleh karena itu, jalan lain buat kita untuk tetap melatih diri, perkuat, meningkatkan skill, bisa di dunia kerja makin tinggi saingannya. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, terdapat penurunan serapan tenaga kerja sektor industri. Rendahnya serapan tenaga kerja di Indonesia ini tercermin dari Purchasing Managers Index manufaktur yang ada di bawah angka 50, sehingga mengakibatkan utilisasi industri mengalami tekanan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan 7 sektor prioritas, sebagaimana yang saya dengar, untuk meningkatkan tenaga kerja, meliputi sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong pendalaman struktur industri dengan meningkatkan kemampuan belanja luar negeri. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonomi Indonesia akan bisa pulih seperti sedia kala. Indonesia juga berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja industri dalam beberapa tahun mendatang. Tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut seiring masuknya dengan investasi di Indonesia. Kita tahu di 2020 nilai komitmen investasi itu meningkat dari tahun sebelumnya 8%, yaitu senilai 210,7 triliun. Angka yang sangat luar biasa karena akan diikuti dengan relokasi industri ke Indonesia yang diperkirakan ada 154 perusahaan yang akan membuka pabriknya di Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak bisa kita sia-siakan, sehingga upaya pemerintah untuk semakin gencar menggenjot sektor industri
melakukan ekspansi di pasar domestik maupun ekspor perlu ditingkatkan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, setiap tahun rata-rata sektor industri menyerap tenaga kerja sebesar 672.000 dengan patokan pertumbuhan sekitar 5-6%. Selain itu, pemenuhan dari sisi kuantitas yang terpenting dalam penciptaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Memasuki era industri 4.0, sektor industri kita berharap dalam pelatihan 3-in-1 kali ini, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan tenaga kerja, dituntut agar peserta diklat untuk menjadi sumber daya manusia yang bisa memanfaatkan teknologi digital, sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, sehingga menjadi lebih efisien, yang menjadi kunci bagi daya saing industri Indonesia di masa yang akan datang. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para peserta, kepada Kementerian Perindustrian untuk pelaksanaan diklat 3-in-1 ini. Dan demikian saya sampaikan sambutan ini. Semoga semua berjalan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Faisal Riza, Ibu Bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan sobat industri sekalian. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Umum Kadin Indonesia. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Rosan Perkasa Ruslani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat yang kita banggakan, Ketua Komisi 6 DPR RI, Faisal Rizal, hormat pejabat eselon 1, eselon 2 dan jajaran di Kementerian Perindustrian, yang terhormat tentunya peserta diklat yang Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengacara ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan kepada Allah Ta'ala, kita semua masih diberikan kesehatan, yang paling penting juga umur panjang, sehingga kita dapat bertemu secara virtual ini dalam acara yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Pertama-tama tentunya saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perindustrian, khususnya BPSDMI yang telah mengadakan acara ini, karena acara ini menurut kami, menurut Kadin Dunia Usaha sangat-sangat penting dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, termasuk juga dunia usaha. Karena kami meyakini bahwa pertumbuhan Indonesia itu akan menjadi pertumbuhan yang berkualitas apabila manusianya ikut bertumbuh, manusianya ikut berkembang. Oleh sebab itu, peningkatan dari sumber daya manusia dan human capital menjadi prioritas dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi segala aspek di dalam kehidupan kita. Kita ketahui bahwa skor Human Capital Index kita, Indonesia di tahun 2020 ini relatif memang masih tertinggal dibandingkan oleh negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan tertinggal oleh Vietnam. Nah, oleh sebab itu dan juga kalau kita lihat dengan adanya akselerasi dengan adanya pandemi ini, akselerasi dari industri 4.0 dari digital ekonomi akan terjadi lebih cepat. Kalau kita lihat flashback sedikit,
memang tenaga kerja kita yang jumlahnya 131 juta orang ini latar belakang pendidikannya masih didominasi oleh sekolah dasar, kurang lebih hampir 40%. Hanya 12-13% yang mempunyai latar belakang diploma atau universitas. Oleh sebab itu kita juga sangat menyadari bahwa tidak semua kita bisa dorong masuk ke perguruan tinggi, sehingga pendidikan pelatihan seperti ini melalui pelatihan pendidikan vokasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan juga kita meningkatkan skill kita, upskilling kita, reskilling kita, terutama dengan adanya dinamika dari kebutuhan tenaga kerja ke depannya. Kalau kita lihat bahwa mismatch antara kebutuhan dunia usaha dan juga para pekerjanya itu masih sangat besar. Dengan adanya kegiatan seperti ini sangat-sangat membantu kami sehingga tenaga kerja yang ada, yang tersedia itu adalah yang siap bekerja, siap pakai, bukan hanya sebagai tenaga kerja ahli. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan ini, dan apalagi kegiatan ini mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Ini menjadi hal sangat penting sehingga standarisasi dari kegiatan-kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh dunia usaha dan masyarakat secara luas. Dan kalau kita lihat kami pun sangat berperan aktif dalam hal pendidikan vokasi ke depannya, dan harapannya bonus demografi yang kita punyai pada saat ini benar-benar mendatangkan asas manfaat untuk pertumbuhan tidak hanya dunia usaha tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kepada BPSDMI dan juga Kementerian Perindustrian yang telah mengadakan acara ini, dan harapannya acara ini berjalan lancar, sukses, serta menghasilkan tenaga kerja yang saing tinggi, berkompetensi, dan memberikan asas manfaat buat kita semua. Sekali lagi selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani, Ibu Bapak, serta rekan-rekan Sobat Industri yang berbahagia. Menyambut para SDM industri yang berkompeten, tepat rasanya mengutip kalimat bijak berikut ini. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi. Itulah kutipan Bapak kita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ujangan beliau kepada kita semua Sobat Industri di seluruh penjuru Nusantara. Ibu, Bapak yang kami hormati, serta rekan-rekan Sobat Industri yang berbahagia. Selanjutnya adalah sambutan dari Menteri Perindustrian sekaligus membuka Diklat 3-in-1 pada hari ini. Untuk itu, mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Pauline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu yang sangat kami hormati, kami banggai. Pimpinan Komisi 6 DPR RI, dan hal ini Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Faisal Risa, sahabat saya, juga Bapak Ketua Umum Kadin, Bapak Rosan, yang juga sahabat saya. Terima kasih kepada Pak Faisal dan Pak Rosan yang telah menyempatkan diri untuk hadir secara virtual dan memberikan sambutan dalam acara
kita pada pagi hari ini merupakan sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan, jarang sekali ada sebuah acara yang digelar oleh kementerian yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi bersama-sama dengan Ketua Umum Kadin. Jadi merupakan sebuah kebanggaan dan ini perlu dicatat bagi seluruh peserta dari acara Diklat Industri yang akan digelar di 7 tempat di seluruh Indonesia. Tentu juga para pejabat eselon 1 dari Kementerian Perindustrian, para kepala daerah yang mewakili, pejabat dari BNSP, kepala BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, tentu juga para pimpinan dan pengurus asosiasi dan mitra industri, mobil khusus kepada instruktur dan para peserta diklat. Last but not least, kepada Kepala BPSDMI, Pak Eko, yang tadi sudah memberikan laporan dengan pakaian adat yang sangat baik dan bagus. Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari BPSDMI untuk hari ini bersama-sama menggunakan pakaian adat. Bapak Ibu sekalian, juga yang saya hormati, yang saya banggakan para rekan media yang selalu setia meliput semua kegiatan yang ada di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Pauline melalui slide atau video di mana arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas bahwa salah satu prioritas utama dari pemerintah pada tahun 2019 sampai 2024 nanti adalah membangun sumber daya manusia yang tangguh, yang tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Presiden, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia industri. Saya pernah mengikuti sebuah acara di mana dalam acara tersebut dipaparkan sebuah studi yang mengatakan bahwa Indonesia akan kekurangan sekitar 2,5 juta tenaga kerja industri sampai tahun 2024. Ya, ini tentu prognosanya ini didasarkan dari pertumbuhan dan ekspansi dari sektor industri itu sendiri. Jadi tentu kegiatan kita pada hari ini salah satunya adalah dalam rangka mengadres studi yang memang juga tadi diperkuat oleh pernyataannya Pak Rosan, Ketua Umum Kadin, masih ada gap antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia industri. Bapak Ibu sekalian, khususnya Ketua Komisi 6 dan Ketua Umum Kadin, serta para peserta diklat, tahun 2020 yang baru saja kita lewati tentu merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kita semua. Pandemi global COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan kita. Tahun terakhir ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kehadiran COVID ini tidak hanya menjadi permasalahan di sisi kesehatan, tapi melebar ke sisi ekonomi dan alhamdulillah untuk sisi sosialnya masih bisa kita sangat baik. Ekonomi yang ditimbulkan tentu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sangat melambat. Ini tentu membawa konsekuensi dari penyerapan tenaga kerja industri yang juga menurun, kurang tajam, dan pada giliran menurunkan kesejahteraan masyarakat dan pengangguran. Di awal tahun 2021 ini kita masih berada, sayangnya ya, kita masih berada di situasi atau dalam situasi COVID-19 dengan kasus justru yang terkonfirmasi positif semakin meningkat, tapi kita tidak perlu berkecil hati karena seluruh negara dunia juga hari ini
ya, beberapa hari terakhir mempunyai tren yang kenaikan yang cukup signifikan ya dari penyebaran industri di negara masing-masing. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diarahkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satunya tentu adalah dalam program pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Alhamdulillah BP POM kemarin telah mengeluarkan EUA, Emergency Use Authorization, sehingga vaksinasi bisa segera dilakukan kepada masyarakat mulai pekan ini insya Allah. Selain vaksinasi atau imunisasi, kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional juga dengan telah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat promising, ya, merupakan sebuah modal bagi kita, dan juga tentu penerapan serangkaian program-program pemulihan ekonomi nasional yang sudah digencarkan pada tahun 2020 yang juga nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional, antara lain melalui menjaga produktivitas industri selama masa pandemi. Ini dengan yang kita ketahui bersama dengan kebijakan pemberian yang disebut dengan IOMKI, izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sampai hari ini Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan sekitar 18.500 IOMKI, ya, dan dari 18.500 IOMKI itu kita sudah mensimulasi bahwa kita berhasil melindungi atau menyelamatkan sekitar 5,2 juta tenaga kerja. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung penanganan COVID-19, ya, khususnya industri farmasi untuk penyediaan obat-obat terapi COVID-19 dan alat-alat kesehatan. Ini banyak sekali juga kebijakan-kebijakan yang sudah kita bisa lihat membuahkan hasil, ya, dulu awalnya di tahap pertama kita masih sangat kekurangan masker misalnya. Sekarang Indonesia menjadi salah satu negara terbesar mengekspor masker, juga APD kita juga relatif mandiri. Kemudian juga ventilator, ya, bahkan ventilator sampai high grade yang dipergunakan di emergency ruangan ICU, ruangan ICU itu juga sudah bisa diproduksi oleh anak bangsa. Bahkan Genos, salah satu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus, itu sudah dihasilkan oleh anak bangsa melalui IGM. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa peran dari Kementerian Perindustrian, ya, dalam memproduksi Genos ini juga sangat besar. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan kepada publik. Juga yang ketiga tentu ada pendorongan, ya, penguatan dari program P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ini sangat penting, ya, untuk penyerapan hasil industri dalam negeri. Yang salah satunya juga Kementerian Perindustrian sangat aktif dalam keterlibatannya dalam program BBI, Bangga Buatan Indonesia. Dan yang keempat, ini yang sekarang sedang kami laksanakan, ya, secara serius, ya, secara intensif, yaitu program substitusi impor sampai 35%, ya, pada tahun 2022 nanti. Ini tentu dengan melalui impor yang secara simultan dengan peningkatan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan juga peningkatan investasi. Di tengah terpaan COVID-19 yang menyerang tanah air, di tahun 2020
kita bisa melihat ini sebuah pleasant surprise ya, bahwa sektor industri masih menjadi penyumbang PDB terbesar ya 19,86%, di mana industri pengolahan non migas menyumbang 17,96%. Pemerintah terus mendorong penguatan struktur industri yang lebih dalam dan lebih terintegrasi sehingga mampu menghasilkan produk-produk dan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi. Salah satu industri yang menunjukkan kerja yang sangat prima di tengah-tengah kondisi pandemi ini tentu adalah yang tadi saya sampaikan, ini juga akibat dari program prioritas pemerintah, yaitu industri sektor farmasi dan alat kesehatan. Aktivitas industri manufaktur di Indonesia menunjukkan kinerja yang menurut pandangan kami sangat memuaskan atau gemilang, ya, khususnya di akhir-akhir tahun 2020. Lihat industri manufaktur dalam negeri pada masa-masa tersebut terus bangkit di tengah-tengah pandemi dan menembus fase ekspansi. Jadi ketika kita bicara mengenai PMI, Purchasing Manager Index, pada bulan Desember 2020 PMI kita sudah pada titik 51,3 poin. Ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, dan ini merupakan titik tertinggi dalam sejarah Indonesia semenjak market melakukan survei di negara-negara industri. Jadi kita sudah 51,3. Sebelumnya pada bulan November PMI kita pada titik 50,6. Jadi dua bulan berturut-turut Indonesia masuk kepada fase ekspansif. Tentu ini ada beberapa alasan, ya. Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah keyakinan dari pelaku industri, ya, bahwa dari data-data yang ada sudah mulai adanya rebound dari konsumsi domestik, ya, dan juga kemudian adanya signal bahwa vaksin itu akan hadir. Nah, dari banyak hal termasuk kedua hal yang tadi saya sampaikan itu menumbuhkan sebuah confidence yang tinggi, ya, dari para pelaku industri untuk mendorong proses produksinya dengan salah satunya membeli bahan baku. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 pertumbuhan industri manufaktur diperkirakan positif kembali. Saya juga ingin menambahkan bahwa investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2020 kemarin itu justru meningkat dibandingkan pada tahun 2019 year on year. Padahal kita sama-sama sedang mengalami pandemi 19 dan dunia juga sedang mengalami pandemi 19, COVID-19. Bukan hanya investasi, tapi juga ekspor dari produk-produk sektor manufaktur juga naik year on year dibandingkan tahun 2019. Itu catatan akhir tahun 2020 yang membawa harapan bagi kita semua. Untuk tahun 2021, pertumbuhan industri manufaktur kami perkirakan akan pada titik positif kembali. Seluruh subsektor manufaktur akan kembali bergairah dengan asumsi pandemi sudah bisa dikendalikan dan aktivitas ekonomi sudah bisa kembali pulih. Maka kami memproyeksikan bahwa pertumbuhan industri manufaktur pada tahun 2021 itu akan tumbuh hampir 4%. Optimisme tersebut sejalan investasi industri pengolahan yang masih tumbuh positif pada tahun
2020, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk investasi sektor industri periode 2000 Januari September lalu itu meningkat 37%. Ya, Januari September 2020 ini investasi di bidang manufaktur. Januari September 2020 itu naik 37% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan nasional saat ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk sumber daya manusia industri, tentu memerlukan dilakukan berbagai macam program pendidikan dan pelatihan vokasi yang sangat masif. Maka dengan sehubungan dengan hal tersebut, BPSDMI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Diklat 3-in-1 berbasis kompetensi sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri kompeten sesuai kebutuhan industri. Sekaligus ini merupakan upaya untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi agar siap bersaing. Kami juga sangat menyambut baik tema yang diambil oleh BPSDMI, yaitu Skill for the Future, karena memang dengan perkembangan atau dinamika perubahan dari teknologi, khususnya teknologi industri, ini sangat cepat, ya, teknologi industri bergerak sangat cepat, dan tentu juga keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor industri manufaktur ke depan juga akan lebih cepat. Ya, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang skillful untuk masa depan, sehingga tema Skill for the Future ini merupakan sebuah tema yang sangat relevan dan sangat cocok, ya, untuk ditetapkan. Era revolusi industri 4.0 yang saat ini tengah kita jalani menuntut sumber daya manusia industri yang mampu atau cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi-teknologi baru, ya, khususnya teknologi digital. Untuk itu diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, juga peningkatan keterampilan upskilling, dan juga pembaruan keterampilan atau reskilling bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini. Sekali lagi, didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini. Ini kata kuncinya. Untuk itu, kurikulum 3-in-1 yang telah didesain secara spesifik pada keterampilan tertentu selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Pelaksanaan diklat mulai dari penyiapan kurikulum, praktek pembelajaran, hingga penempatan kerja telah dilakukan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan industri dan juga asosiasi industri. Ini kami dari Kementerian Perindustrian sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan industri dan juga asosiasi industri, juga termasuk pada Kadin. Penyelenggaraan Diklat 3-in-1 juga sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Sekali lagi, penyelenggaraan Diklat 3-in-1 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah PHK di industri. Dengan tersedianya tenaga kerja industri kompeten, diharapkan utilisasi dari industri dapat kembali meningkat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan industri, pelaksanaan Diklat 3-in-1 merupakan wujud nyata kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah pusat
dengan industri dan pemerintah. Hingga dan industri membutuhkan sinergi dan peran aktif dari semua stakeholder, baik itu pemerintah pusat, daerah, mitra industri, asosiasi, dan masyarakat secara umum. Saya menutup ingin menyampaikan kepada para pelaku industri ini melalui teman-teman media, ya, pesan dari kami, dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Perindustrian, agar seluruh pabrik-pabrik, seluruh perusahaan-perusahaan industri dalam melakukan kegiatan operasionalisasinya ini tetap dan bahkan lebih meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Ya. Kami tidak, kita bisa melihat ya bahwa penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi. Kita tetap harus waspada, walaupun juga kita tetap harus produktif. Ya, jadi masyarakat produktif dan aman. Ini moto yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam konteks kita adalah industri yang produktif dan aman. Tentu apresiasi kami sampaikan kepada Pak Eko dan jajarannya yang tadi telah menyampaikan laporan di mana seluruh kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta, ya, kepada seluruh peserta dan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat ini untuk mengikuti diklat ini secara tertib, secara aktif, seraplah ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk bekerja nanti di perusahaan-perusahaan, serta tentu jangan lupa untuk bersyukur, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena para peserta diklat kali ini merupakan orang-orang terpilih. Ya, banyak sekali di luar sana yang antri, yang ingin, ya, mendapat kesempatan untuk mengikuti diklat ini dan kemudian bisa bekerja di industri-industri yang sudah siap untuk menyerap, dan oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti diklat. Selanjutnya kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada mitra industri. Kami pemerintah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Asosiasi Lembaga Pelatihan, BNSP, kepada pemerintah daerah juga kami menyampaikan terima kasih dan atas dukungan dan kerjasama selama ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pertumbuhan industri di tanah air. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kick off diklat 3-in-1 yang diselenggarakan secara serentak di BDI Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Makassar secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan, tingkatkan disiplin kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibu Bapak serta rekan-rekan sobat industri di seluruh penjuru Nusantara. Telah bersama kita saksikan simbolis pembukaan Diklat 3-in-1 kepada 7 balai diklat industri yang diikuti oleh 6.103 peserta untuk 137 angkatan dan 588 instruktur. Mencakup 14 provinsi dan 52 kabupaten atau kota, melibatkan 101 industri dan 20 dinas perindustrian kabupaten atau kota. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh sobat industri di seluruh penjuru Nusantara. Baik Ibu Bapak yang kami hormati serta rekan-rekan sobat industri yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah dialog dan sesi tanya jawab dengan media oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Bapak Eko S.A. Cahyanto. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Eko S.A. Cahyanto, kami persilahkan. Dan kami persilahkan kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami di ruang virtual untuk dapat langsung menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama kami akan persilahkan kepada atau dari industri.co.id oleh Bapak Ridwan. Silakan Pak, bisa langsung disampaikan ke Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Industri Manusia Industri Kementerian Perindustrian. Silakan Bapak. Halo, selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Ridwan. Iya Pak, hanya satu sih Pak pertanyaan Pak. Yang pertama, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk dapat mendorong industri menopang pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak Eko. Silakan Bapak untuk langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian, kami punya beberapa program prioritas yang sebenarnya kita sudah mulai pertengahan tahun lalu dan ini kita lanjutkan terus. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan produk-produk dalam negeri ini bisa digunakan lebih banyak sehingga kita bisa juga mendukung program pemerintah Bangga Buatan Indonesia dan juga Beli Buatan Indonesia. Dengan cara ini tentunya kita akan bisa membantu meningkatkan utilitas dari industri yang kita tahu sejak masa pandemi terus menerus mengalami penurunan. Meskipun di akhir tahun kemarin kita sudah ada perbaikan, tetapi ini harus didorong terus sehingga paling tidak kita bisa mengembalikan utilisasi dari industri ini kembali ke normal. Kemudian kami juga melakukan pengendalian impor terhadap produk-produk barang jadi yang bisa diproduksi di Indonesia. Dengan cara ini juga kita tentunya selain membantu meningkatkan utilitasi industri, tentunya juga akan mendorong industri ini bisa semakin berkembang, bisa melakukan ekspansi dan tentunya pada akhirnya adalah penyerapan tenaga kerja. Apa yang kami lakukan melalui Diklat 3-in-1 kali ini salah satunya juga membantu industri yang kita tahu pada tahun 2020 kemarin investasi di sektor industri naik, kontribusi industri terhadap ekspor yang kemarin kita lihat surplus, kemudian mulai bergairahnya industri. Nah, confidence dari pelaku usaha dengan meningkatnya PMI kita kemarin tentunya harus didukung
dengan penyediaan tenaga kerja. Nah, dengan ini semua kita secara komprehensif bisa mendorong pemulihan industri dan tentunya dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk yang tahun lalu kita akhirnya sudah bisa memiliki Undang-Undang Cipta Kerja. Harmonisasi regulasi dan kebijakan ini akan bisa lebih harmonis, sehingga yang kita harapkan iklim usaha industri bisa tercipta dengan lebih baik, dan ini akan mendorong lebih cepatnya pemulihan industri dan tentunya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Magdalena dari RRI Pro 3. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, baik, selamat Pak Eko, ya dari Radio RRI Pro 3. Satu Pak mengenai tenaga kerja di bidang industri dengan kaitannya dengan produktivitas industri itu sendiri. Nah, apa saja yang akan dilakukan Kementerian Perindustrian dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri sendiri yang nantinya untuk meningkatkan produktivitas sektor industri kita, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Magdalena. Jadi di Kementerian Perindustrian kami punya yang namanya program Making Indonesia 4.0. Jadi dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 ini salah satunya adalah kita punya program untuk membangun pusat inovasi digital dan pengembangan SDM Industri 4.0. Nah, karena kita sekarang sudah masuk di era revolusi industri 4.0, kita perlu melakukan yang namanya shifting. Shifting ini kita lakukan baik melalui reskilling maupun upskilling tenaga kerjanya. Kita tahu intervensi teknologi, disrupsi teknologi yang kita alami ini mengakibatkan pos-pos pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh orang tergantikan oleh mesin, oleh peralatan, oleh teknologi, sehingga pemanfaatan dari teknologi ini perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, kami punya program bagaimana kita bisa melakukan reskilling dan upskilling. Sebagaimana yang sudah kita jabarkan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 sampai dengan tahun 2030, kita memperkirakan ada sekitar 26 juta kebutuhan untuk melakukan reskilling dan upskilling ini. Nah, dengan cara ini dan pemanfaatan teknologi ini, kita bisa melihat produktivitas dari industri meningkat. Contoh nyata dari dua lighthouse industri 4.0 yang kita miliki, yaitu Schneider Electric di Batam dan Petrosi, itu pemanfaatan teknologi dan melalui reskilling dan upskilling SDM-nya meningkatkan produktivitas dari industrinya berlipat-lipat. Nah, akhir tahun lalu kita juga sudah memiliki National Lighthouse, yaitu Indolakto, kemudian Akebono Break Astra, dan Pupuk Altim. Apa yang mereka lakukan terbukti dengan memanfaatkan teknologi, dengan memanfaatkan SDM yang dilatih dengan kebutuhan yang disesuaikan kompetensinya, ini melipat gandakan produktivitas di industrinya. Berdasarkan kajian yang kami peroleh, dengan kita bisa melakukan shifting dari SDM ini, produktivitas yang akan kita dapatkan itu bisa hampir 2 kali lipat di tahun 2025. Nah, tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan kajian dengan adanya ekspansi di industri ini, investasi baru di industri ini melalui instrumen yang sekarang sudah kita miliki, kita mungkin akan kekurangan tenaga kerja terampil yang siap. Oleh karena itu, mengantisipasi itu tentunya kita bersama-sama sebagaimana arahan dari Bapak Presiden untuk menciptakan SDM yang berkualitas, kita terus-menerus menyiapkan program seperti yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kami membantu tidak hanya
menciptakan skills dari mereka yang belum memiliki skills, tetapi juga melakukan reskilling kepada mereka yang terdampak dari pandemi COVID kemarin. Saya kira itu Ibu Magdalena, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko S.A. Cahyanto yang telah menyampaikan jawabannya, dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian. Semoga jawabannya terjawab oleh Bapak Kepala. Terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat Bapak Eko S.A. Cahyanto yang telah menjawab pertanyaan daripada rekan-rekan media pada pagi menjelang siang hari ini. Tentunya dengan berakhirnya dialog dan tanya jawab, berakhir sudah seluruh rangkaian acara Kick Off pembukaan Diklat 3-in-1. Mari kita gelorakan semangat untuk terus mewujudkan SDM industri berkompeten, berdaya, saing global. Sambil kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh sobat industri seluruh penjuru Nusantara. Saya Pauline Miranti pamit undur diri, tentunya mewakili seluruh penyelenggara memohon maaf bila ada salah-salah kata yang tentunya tidak kami sengaja, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.